Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar. Saya dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yaitu saya akan menjelaskan apa itu pembidangan hukum. Yaitu pembidangan hukum di Indonesia dibagi menurut bentuk, isi, sifat, sumber, wujud, waktu, tempat berlakunya, cara mempertahankan berdasarkan kekuatan, isi yang diatur, dan cara pembentukannya. Yaitu yang pertama, pembidangan hukum menurut bentuk hukum tertulis atau statute law atau writ law. Hukum tertulis menjadi berdasarkan kekuatan yang berlaku. Hukum voluntar mengatur antara hubungan individu. Hukum voluntar yaitu mengatur hubungan antara individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang kemungkinan oleh undang-undang atau hukum. Hukum perbidangan, hukum menurut sumbernya, hukum perundang-undangan, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan adat, hukum yang terletak pada peraturan kebiasaan adat. Negara dalam perjanjian negara, traktat, hukum jurisprudensi, hukum Yang ke-9 yaitu pembidangan hukum menurut waktu berlakunya, dibagi menjadi 3, yaitu ius constitutum, yaitu hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Kemudian yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang. Kemudian ada hukum asasi, yaitu hukum alam, hukum yang abadi yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Kemudian yang ke-10 adalah pembidangan hukum menurut cara mempertahankannya, yaitu adalah hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan. Kemudian hukum formal adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Kemudian yang ke-11 adanya pembidangan hukum menurut cara pembentukannya, yaitu hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan. Kemudian hukum yang dibentuk oleh masyarakat karena kebiasaan orang-orang setempat. Kemudian hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga adat. Kemudian yang terakhir yang ke-12 adalah kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal-hal tertentu. Apabila kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang karena dianggap sebagai sesuatu hal yang memang seharusnya. Namun, ketika terjadi pelanggaran dari kebiasaan tersebut, maka akan dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat. Yang pertama adalah adanya perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, adanya asas berlakunya suatu undang-undang. Yang pertama, undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dan mengatur hal-hal yang sama. Yang kedua, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya. Yang ketiga, selanjutnya, suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan sudah habis, keadaan atau hal yang mana undang-undang itu dibuat sudah tidak ada lagi. Materi selanjutnya adalah materi tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum sendiri dibagi menjadi 2, yaitu 4. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Menurut Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, ada 3 sebab hakim mengikuti putusan hakim yang lainnya. Pertama, sebab psikologis, kedua, sebab praktis, dan ketiga, sebab dirasakan sudah adil. 5. Doktrin. Doktrin adalah pendapat ahli-ahli hukum ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Dalam pertimbangannya, hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat-pendapat ahli terkenal
sebagai alasan mengambil keputusan.